Siswa tolak menu makan bergizi gratis, diduga ompreng berbau. Presiden ke-7 Joko Widodo dikunjungi Abu Bakar Ba'asyir. Penumpang kereta api dihibur sendra tari Ramayana. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, salah satu SMP negeri di Solo, Jawa Tengah membentuk satgas khusus untuk mendeteksi makanan program MBG sebelum dibagikan ke siswa. Sementara itu di Kota Semarang, Jawa Tengah, guru SMP Negeri 11 melakukan food tester menu MBG sebelum didistribusikan. Seperti biasa, mobil SPPG pembawa makanan tiba di SMP Negeri 14 Solo, Jawa Tengah. Makanan diturunkan dan diperiksa oleh tim guru. Salah satu makanan dibuka dan diperiksa dengan seksama, mulai dari baunya, tampilan, hingga tekstur makanan. Setelah dirasa aman dan tidak ada masalah, guru yang bertugas melaporkan kepada puskesmas terdekat secara daring. Kemudian MBG didistribusikan ke siswa untuk selanjutnya disantap bersama. Upaya ini dilakukan untuk mencegah makanan tak layak konsumsi. Ya, ketika makanan datang dari SPPG, yang kami lakukan adalah memerintahkan untuk petugas seperti biasa memeriksa makanan yang datang dengan dilihat dari aromanya, kemudian rasanya. Itu juga menjadi bahan laporan kepada Puskesmas Purwodiningrat yang setiap hari selalu meminta laporan terkait dengan MBG di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Itu murni inisiatif dari sekolah atau memang ada instruksi seperti itu? Sesuai dengan SOP-nya, dan memang dari awal kami untuk concern lebih baik mencegah, begitu ya. Hal yang sama juga dilakukan oleh guru SMP Negeri 11 Kota Semarang yang melakukan food tester atau penyicip pertama kali MBG sebelum dibagikan ke siswa. Jika kualitas makanan sudah dipastikan layak dan aman, kepala sekolah dan guru penanggung jawab MBG akan menginstruksikan pembagian MBG. Mulai sekarang, ini sudah ada sampel 2, satu untuk kepala sekolah, satu untuk pendampingnya. Begitu kebetulan yang bertanggung jawab di sini adalah dari bendahara Mbak Ima. Dari situ kemudian kita coba dulu tentang rasanya, tentang kelayakannya begitu. Tetapi kita nggak menyentuh selera ya, kalau selera itu kan masing-masing berbeda. Artinya layak, kemudian enak, dan setelah itu kemudian kita sampaikan kepada tim di lapangan agar kemudian bisa dibagikan begitu. Sejak program MBG diterapkan di SMP Negeri 11 Kota Semarang pada 22 Agustus 2025 lalu, siswa yang mengkonsumsi MBG tidak pernah mengalami keluhan apapun. Tim Liputan, Kompas TV, Solo dan Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, siswa SMP Negeri 11 Kota Semarang dengan lahap menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Setiap hari siswa mendapat MBG dengan menu yang berbeda-beda sehingga tidak cepat bosan. Ini saudara, saat ini siswa-siswi SMP Negeri 11 Semarang sedang makan bersama menu dari MBG atau makan bergizi gratis, yang mana ini tadi baru saja dibagikan kepada siswa-siswa. Untuk menu hari ini nanti akan kita tanyakan ke salah satu siswa dan bagaimana rasanya, apakah menggiurkan atau ada evaluasi ini dari para siswa. Nah, langsung saja kita tanyakan ke salah satu siswa. Halo, selamat siang Adik. Namanya siapa? Quinsa. Quinsa. Ini menunya hari ini ada apa? Terus rasanya kayak gimana? Ini ada ayam geprek, terus ada tempe goreng, terus juga ada sayur apa ini, capcay. Rasanya sih enak ayamnya karena udah pakai sambal juga ya, jadi rasanya lebih bervariasi.
Terus ini tempenya juga rasanya enak, gurih. Dan sayurnya juga, cuman mungkin ini kuahnya kurang ya. Jadi kering gitu. Oke. Sejauh ini Quinsa mendapatkan menu-menu dari MBG gimana? Apakah enak-enak semua atau ada catatan atau masukan gitu? Ya sejauh ini sih enak, cuman terkadang ada yang kadang menunya itu tuh cuman sedikit gitu ya. Jadi gitu. Ada masukan apa atau pengen request menu apa gitu, Quinsa? Kalau request sih sejauh ini belum pernah request, nggak ada masukan apa-apa, jadi ya. Tapi sejauh ini oke ya? Ya menunya sudah ya? oke. Ya. Oke. Terima kasih Quinsa, selamat menikmati makanannya kembali. Ya saudara, untuk menu yang disajikan di SMP Negeri 11 Semarang ini memang setiap hari bervariatif. Kemudian juga dari pihak SPPG-nya yang menyediakan ini juga memberikan ataupun peluang bagi para siswa-siswinya untuk bisa request menu kesukaan mereka. Namun dengan catatan ini nanti menu yang di-request oleh para siswa akan dievaluasi apakah memang untuk gizinya memenuhi dari yang sudah ditetapkan oleh SPPG ataupun dari BGN, karena memang tidak hanya menuruti kemauan para siswa, namun juga harus perlu diperhatikan untuk nilai gizinya dan juga untuk porsinya ini nanti akan disesuaikan agar menu makan bergizi gratis yang sudah berjalan ini akan berdampak positif bagi siswa dan juga siswi. Dan perlu diketahui juga saudara, untuk menu-menu ini tadi sebelumnya sudah dilakukan food tester oleh kepala sekolah dan juga dari pihak guru, kemudian juga mereka tadi untuk uji kelayakannya sekitar 30 menit dari para guru dan juga kepala sekolah ini menyantap MBG. Kemudian ketika sudah dinyatakan layak atau tidak ada indikasi hal apapun yang dapat membahayakan para siswa, maka untuk MBG atau makan bergizi gratis baru bisa dibagikan kepada siswa. Dan memang dari hasilnya ini tadi untuk kelayakannya sangat layak sekali. Kemudian juga tadi kepala sekolah dan juga maksud kami wakil kepala sekolah dan juga dari pihak guru menyampaikan untuk makanan hari ini layak, kemudian juga bisa dibagikan kepada para siswa. Febriana Mila, Jabere Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih di informasi tentang MBG saudara, di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sejumlah siswa sekolah dasar menolak menyantap menu makan bergizi gratis mereka karena mencium bau tak sedap dari makanan mereka. Nggak suka nggak suka. Setelah pihak SD Negeri 1 Sumberjo Kabupaten Rembang menyelidiki alasan siswa menolak menyantap menu MBG, ternyata bau tak sedap berasal dari makanan. Selain itu, siswa juga mengeluh menu MBG yang berisi nasi, oseng kangkung, kering tempe, telur ayam rebus, dan buah jeruk. Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang, Harno, mengaku belum mengetahui adanya kejadian tersebut. Pihaknya pun meminta SPPG mengecek kebersihan ompreng sebelum dibagikan ke siswa. Kalau ada bau tidak sedap, lebih baik jangan dimakan. Ya, jadi sebelum diberikan kepada anak-anak harus dicek dulu. Ya, siapakah yang ngecek di situ, minimal dari pihak sekolah. Syukur-syukur ada SPPG-nya ya, dicek, kita buka. Kita cium jika perlu ya, karena sekarang kan zaman modern ya, pakai alat ya, kita harus mencari alat deteksi ya, itu tingkatnya kesehatan untuk mengecek bau ini membahayakan atau tidak ya, itu sangat penting. Menyikapi maraknya kasus keracunan MBG, pihak sekolah pun diimbau lebih hati-hati dan selektif sebelum menu MBG didistribusikan kepada siswa. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Blora saudara. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ngawen 1 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah memiliki cara unik
dalam memastikan kualitas menu MBG yang mereka sajikan. Selain menerapkan standar operasional yang ketat, mereka juga mengunggah menu makanan di media sosial sebelum didistribusikan. Inilah SPPG Ngawen 1 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. SPPG ini patut menjadi contoh karena menerapkan standar operasional prosedur yang ketat dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis. Selain menu yang bervariatif setiap harinya, seluruh proses dari pembelian bahan, pengolahan hingga memasak dilakukan sesuai prosedur. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Uniknya, sebelum didistribusikan, menu makanan didokumentasikan dan diunggah ke media sosial. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan keterbukaan publik terkait menu yang akan disajikan. Kita melakukan membuat namanya master menu. Master menu adalah rencana makanan apa yang akan kita sajikan dari hari seminggu ke depan itu. Setelah itu kita menu, kita upload, kita unggah di media sosial, di IG dan TikTok dengan nama SPPG Ngawen 1. Itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan publik dan bentuk keterbukaan informasi publik kita, pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat. Karena selain memastikan keamanan dan kualitas, SPPG Ngawen 1 juga menerima request atau permintaan menu agar makanan yang disajikan sesuai dengan selera penerima manfaat. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikunjungi Abu Bakar Ba'asyir. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng, Saudara, bersama saya Ges Lutfia. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki Abu Bakar Ba'asyir di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam sebuah pertemuan tertutup Senin siang. Kunjungannya cukup mengejutkan, mengingat di masa lalu hubungan kedua tokoh ini tidak bisa dikatakan dekat. Apalagi Abu Bakar Ba'asyir yang sering berseberangan dengan pemerintah. Pertemuan keduanya tak berselang lama, hanya beberapa menit saja. Dalam pertemuan tersebut, Abu Bakar Ba'asyir menyinggung soal nasihat, begitu juga dengan Jokowi yang mengaku dinasihati Abu Bakar Ba'asyir. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa, Pak? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya, itu saja. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya, ya. Gitu ya. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Pertemuan ini menarik karena berlangsung di tengah kasus ijazah yang tengah mendera Jokowi. Begitupun jika mengingat masa lalu di mana keduanya tidak bisa disebut dekat. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Sekolah Terintegrasi 45 Semarang mulai menerima siswa baru. Sebanyak 100 siswa sekolah rakyat mengikuti tahapan awal penerimaan berupa pemeriksaan kesehatan. Sebelum memasuki asrama, 100 siswa yang terdiri dari 50 siswa SD dan 50 siswa SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang menjalani pemeriksaan kesehatan gratis terlebih dahulu.
Pemeriksaan kesehatan ini untuk menjamin kondisi kesehatan siswa selama berada di asrama dan selama beraktivitas di Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang. Cek kesehatan gratis meliputi tes THT, tinggi dan berat badan, cek darah, dan tensi. Pertama memang ini TKG, karena pemeriksaan kesehatan gratis sebagai syarat anak-anak nanti untuk masuk ke asrama. Jadi untuk hari ini memang fokus ke pemeriksaan, terus nanti dibawa ke asrama, di kamar-kamar yang sesuai dan ditentukan, dan nanti masa pengenalan lingkungan dulu. Kenapa Bu memilih sekolah rakyat, Bu? Supaya anaknya biar mandiri dan lebih giat belajar lagi, biar tidak main terus di rumah. Bu, ini kan diasramakan. Iya. Gimana, Bu? Ya, mendukung sekali kegiatan di asrama ini karena anak-anak juga menginginkan asrama mondok seperti ini. Terkait tenaga pengajar, pihak Sekolah Terintegrasi 45 Semarang menegaskan 100% sudah lengkap, yakni ada 19 tenaga pengajar. Selain itu ada juga tenaga kependidikan mulai dari staf, wali asrama, wali asuh, keamanan, bagian kebersihan hingga tim dapur yang akan menyiapkan menu makanan bagi anak-anak, guru hingga tenaga kependidikan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Penumpang kereta api dihibur sendra tari Ramayana. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesy Lutfia. Untuk menekan abrasi di pesisir Semarang dan bentuk dukungan terhadap program pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni Mageri Segoro, berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan penanaman kembali hutan mangrove, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Patraniaga Regional Jawa bagian Tengah. Sebagai bentuk komitmen nyata menjaga alam dan memberi harapan bagi nelayan, Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Tengah menanam lebih dari 2.000 bibit mangrove di kawasan Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga, Taufik Kurniawan mengatakan, gerakan penanaman mangrove sudah dilakukan oleh Pertamina sejak 2018 lalu. Kawasan pesisir Kota Semarang dinilai sangat rentan terhadap abrasi dan kehadiran mangrove menjadi benteng alami yang paling efektif. Selain itu, pembinaan terus dilakukan terhadap kelompok warga setempat bernama Camar. Tanya soal penanaman mangrove saja, namun juga infrastruktur hingga segala produk turunan dari tanaman mangrove, sehingga ke depan kawasan Tambak Rejo bisa menjadi eduwisata. Penanaman mangrove juga dapat meningkatkan kemandirian warga karena ekosistem mangrove menyediakan sumber ekonomi seperti ikan dan kepiting. Kemudian kita kembangkan saat ini yang terkini adalah ke arah konsep eduwisata. Jadi semua orang bisa belajar mangrove secara kompleks di Tambak Rejo ini dan nantinya bisa juga orang belajar dan membawa sesuatu. Jadi konsepnya eduwisata sekaligus edukasi sekaligus wisata. Nah, kemudian ini kita lakukan dalam rangka yang pertama mendukung program gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan program Mageri Segoro, di mana semua mangrove yang kita tanam ini harapannya bisa mengurangi abrasi yang tadi kalau kita ngobrol dengan Pak Lurah itu penurunannya bisa sampai 8 cm. Sementara itu, Lurah Tanjung Mas Soni Yuda Putra Pradana mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pertamina. Sedangkan pihaknya terus berusaha mengedukasi seluruh masyarakat di wilayah pesisir untuk bergerak bersama agar lebih maksimal. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan memang kita biasakan dan kemudian memang ada pelatihan-pelatihan memang dari masyarakat untuk masyarakat dari pemerintah maupun dari dampingan dari Pertamina sendiri. Yang jelas terkait mangrove ini yang pasti sangat terasa terkait dengan hantaman ombak. Karena ombak yang memang dari laut utara ini lumayan kencang karena utamanya di wilayah di musim-musim barat itu anginnya lumayan kencang, tapi ketika banyak mangrove ini tidak langsung terasa ke masyarakat. Jadi dampaknya lumayan terasa ketika ada angin barat yang langsung menghantam bukan ke masyarakat tapi lewat mangrove. Harapannya, mangrove yang ditanam ke depannya tak hanya mengurangi abrasi,
namun juga meningkatkan luas daratan yang ada di daerah pesisir kota Semarang, serta mengurangi rop. Sebab penurunan tanah yang terjadi setiap tahunnya mencapai 8 cm. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, pentas seni Sendra Tari Ramayana yang biasanya digelar di kawasan Candi Prambanan atau di gedung pertunjukan teater. Namun kali ini ada yang berbeda karena kisah legenda percintaan Rama dan Sinta itu dipentaskan di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ada yang berbeda di Stasiun Tugu Yogyakarta pada Minggu siang. Para penumpang yang tengah menunggu keberangkatan kereta api mendapat tontonan gratis berupa Sendra Tari Ramayana. Biasanya, kesenian wayang orang yang diangkat dari kisah legenda percintaan Rama dan Sinta ini dipentaskan di kawasan Candi Prambanan atau gedung pertunjukan teater. Namun untuk memperingati hari ulang tahun Kereta Api Indonesia yang ke-80, PT KAI Daup 6 Yogyakarta memboyong para seniman Sendra Tari Ramayana ke area ruang tunggu Stasiun Tugu. Pia Umas PT KAI Daup 6 Yogyakarta mengatakan, pentas Sendra Tari Ramayana ini adalah wujud komitmen mereka untuk mendukung budaya lokal tetap lestari lintas generasi. Menghadirkan Ramayana Ballet wayang orang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini untuk menegaskan komitmen KAI untuk mendukung pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal. Dan Yogyakarta sendiri identik dengan khas budaya lokalnya, dan Daup 6 Yogyakarta juga merupakan bagian dari khas budaya lokal tersebut, dan kita ingin stasiun hadir sebagai rumah dan wadah bagi para komunitas seni dan budaya. Kita juga ingin pertunjukan Sendra Tari Ramayana ini pun dirasakan sangat menghibur oleh para penumpang kereta api. Sejumlah penumpang memberikan apresiasinya pada karya seni tradisional ini. Sangat menarik, menghibur banget. Terima kasih untuk pelayanannya KAI, membuat kita jadi terhibur. Pernah nonton wayang wong seperti itu? Dulu mungkin masih kecil dulu pernah. Tapi sekarang udah hampir punah ya kayaknya tontonan yang kayak gitu. Kadang ada lagi, jadi kayak Demi meningkatkan pelayanan kepada para penumpang, PT KAI Daup 6 Yogyakarta juga berencana menampilkan beragam pentas seni dan hiburan lainnya agar menunggu kereta api tidak lagi jadi hal yang membosankan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Giesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.